Oke pemirsa, kali ini saya berada di Balai Desa dari Ketindan, tepatnya berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Nah, nama Ketindan itu termuat dalam prasasti lempeng, yaitu Katinden. Nah, nanti kita akan membahasnya mengenai prasasti Katinden, dan ada sebuah kekunoan yaitu berupa arca Dwarapala yang berada di desa Katindan. Nah, oke pemirsa, ikuti terus perjalanan dari tim Giri Mataya. Nah, oke pemirsa, setelah tadi kita opening di Balai Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Nah, kali ini kita berada di Dusun Tegalrejo. Desanya masih di Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Nah, di dusun ini, di Dusun Tegalrejonya ini, kita bisa melihat ada kekunoan, yaitu berupa arca Dwarapala, arca Dwarapala dan beberapa batuan candi yang ada di sini. Nah, nanti kita membahasnya, adakah keterkaitan dengan prasasti Ketindan atau hubungannya, dan kita nanti akan membahas mengenai prasasti Ketindan dan bagaimana nenek moyang kita itu menjaga kearifan lokal dari alam itu dengan cara mengeluarkan prasasti, memberikan tanah sima ke desa apa itu namanya, Lumpang, kalau nggak salah itu di desa Lumpang, disebutkan dalam prasasti Ketindan. Nah, oke pemirsa, kita coba membahasnya mengenai Dwarapala ini, ciri-ciri yang unik dari Dwarapala ini, karena kemarin kan sudah kita bahas. Ikuti terus perjalanan dari tim Giri Mataya. Nah, oke pemirsa, setelah kita sesuguh terlebih dahulu meminta izin, istilahnya dalam istilah Jawa kan seperti itu. Nah, kita coba menjelaskan dari kedua arca Dwarapala ini. Ini juga arca yang unik, meskipun kondisinya sudah aus karena termakan usia dan terkena sinar matahari dan hujan ya. Artinya kondisinya seperti ini. Ini bukan berarti unfinished. Unfinished itu belum selesai. Ini sudah selesai sepertinya, dan kondisi aus kena cuaca yang ekstrim dan lain-lain. Nah, arca Dwarapala ini memang ditemukan di daerah sini. Nah, yang satu menghadap ke barat, yang satu agak nyerong ke selatan. Nah, ini bergesernya itu karena alam. Juga ada beberapa batuan candi di daerah sini juga. Nah, ini yang menjadi bukti pendukung bahwasanya di sini dulu ada sebuah bangunan. Tapi sepertinya arca Dwarapala ini bukan menjaga dari bangunan suci berupa candi, tapi lebih
mengarah kepada mandala Kadewaguruan ataupun sejenis apa ya istilahnya kalau sekarang itu pondok atau gimana. Nah mungkin kita bergeser terlebih dahulu pemirsa karena kondisi hujan, kita bahas agak teduh kita bahasnya. Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan Giri Mataya. Nah pemirsa, kita berada di seberang nih seberang gang dari Arca Dwarapala yang ada di Ketindan ini, Dusun Tegalrejo ya. Nah, ini kita berada di musola, dan karena tadi ketika menjelaskan kondisi langsung turun hujan, akhirnya kita bergeser untuk teduh lebih dahulu. Nah oke, berlanjut. Arca Dwarapala itu ukurannya bukan yang besar ya, kecil seperti arca-arca yang ditemukan di lereng-lereng Gunung Arjuna, dan di Gunung Arjuna sendiri masih ada yang berukuran seperti itu. Nah kalau dilihat dalam kondisi siaga, jadi Arca Dwarapala yang dua itu dalam kondisi siaga, artinya akan mengangkatkan gadanya. Berbeda dengan yang ada di Candi Singosari, yang satu itu turun semua, jadi gada yang digunakan itu turun. Artinya ada yang mengatakan menurut sejarawan itu sudah apa ya istilahnya, keadaan sudah normal, tidak ada huru hara lagi. Kalau dilihat dari ini ya, memang fungsinya untuk menjaga dari sebuah bangunan suci. Nah tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada kemungkinan ini tidak menjaga dari bangunan suci yang berupa candi, tetapi lebih ke mandala Kadewaguruan atau tempat pengajaran siswa-siswa dulu. Jadi seperti model pondok. Nah, nyantren, kemudian berguru dan lain itu ada kemungkinan di sini. Nah, saya jelaskan mengenai prasasti Ketindan. Di prasasti Ketindan itu yang dikeluarkan masa Wikramawardhana atau menantu Hayam Wuruk. Nah di dalam prasasti Ketindan itu berisi tentang himbauan atau menyuruh 11 desa yang berada di Wetaning Kawi. Nah itu 11 desa yang berada di Wetaning Kawi itu untuk menjaga dari Gunung Lejar. Nah uniknya tidak jauh dari tempat ini, dari Ketindan ini ada toponim yang erat kaitannya dengan Lajar atau Lejar yang dalam prasasti Ketindan. Nah di sana juga disebutkan Gunung Wedon. Ada di sini juga di daerah Lawang ada namanya Gunung Wedon. Nah ini masih satu area, sepertinya seperti itu. Jadi nama-nama tempat yang ada yang disebutkan dalam prasasti Ketindan itu masih berada di area Lawang. Dan prasasti itu berisi tentang cara himbauan untuk merawat dari ilalang. Jadi kearifan lokal masyarakat atau leluhur kita dulu itu sangat besar, sampai merawat dari sebuah gunung ya, karena itu disebutkan Gunung Lejar itu. Jadi ilalangnya jangan sampai terbakar, makanya dikeluarkan prasasti Ketindan. 11 desa yang berada di Wetaning Kawi itu ikut andil untuk merawat dari ilalang-ilalang yang berada di daerah Gunung Lejar maupun Arjuna ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah dirawat dengan hasil tanah-tanah sima itu untuk perawatannya. Jadi muncul dari kearifan lokal itu seperti itu pemirsa. Nah sangat unik sekali di wilayah Ketindan ini. Nah prasasti Ketindan itu
pertama kali dibaca atau dialih aksarakan itu oleh Pak Purbo Caroko, itu salah satu epigraf pertama Indonesia. Nah, itu beliau yang membaca. Kemudian Bishop dalam bukunya Java and then 14th Century yang jilid 3 itu juga menjelaskan tentang prasasti Ketindan. Kemudian Pak Muhammad Yamin juga menjelaskan dalam tafsir Negara Kertagama, itu juga menjelaskan mengenai prasasti Ketindan. Nah, sayangnya lagi prasasti Ketindan itu sudah tidak diketahui di mana sekarang, karena dalam bukunya Pak Buhori itu cuma menjelaskan ditemukan atau terakhir itu di museum yang ada di Malang. Cuma sekedar informasi seperti itu. Dengan nomor inventaris saya lupa nomor inventaris dari prasasti Ketindan. Nah, prasasti Ketindan itu berupa lempeng yang mana bagian depan itu 6 baris dan bagian belakangnya itu 3 baris dengan isinya yang tadi saya jelaskan seperti itu. Nah, itulah pemirsa penjelasan sedikit mengenai Arca Dwarapala ini, kemudian Ketindan yang ada kaitannya kemungkinan dengan prasasti Katiden. Nah, kalau itu Tinulat seperti ini. Nah, ini sangat menarik sekali di daerah Lawang ini, banyak sekali tinggalan-tinggalan. Apalagi di daerah Ketindan ini merupakan lereng dari Gunung Arjuna. Nah, kali ini saya bersama rekan kita juga, sesama pecinta budaya dan sejarah dari Kecamatan Lawang, meskipun bukan penduduk Ketindan tapi masih Lawang. Bersama Om Yoko nih. Ya, nah, selamat sore. Bisa diperkenalkan dulu nih Om. Ya, nama saya Yoko, ya banyak dikenal dengan Damarwangi. Terima kasih. Nah, beliau ini juga pengusaha parfum dan lain-lain, ini banyak usahanya beliau ini. Nah, nama parfumnya Damarwangi. Nah, kali ini kita coba nih mencari informasi masyarakat lokal tentang keberadaan Arca Dwarapala mungkin atau Ketindan sendiri. Nah, ini bagaimana Om? Ya, karena letak kewilayahannya di Ketindan, yang mana di Ketindan itu adalah desa kuno dan letaknya di lereng Arjuna, saya kira ini akan masuk akal jika banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di wilayah ini, karena disebut dalam sejarah itu ada 2 kali prasasti yang turun di kewilayahan Ketindan ini, termasuk sebagai bukti yaitu dua Arca Dwarapala itu. Nah, untuk masalah tentang folklore dan ceritanya, ya saya hanya memberikan sebatas kajian saja secara folklore bahwa di wilayah ini tentunya kalau kita lihat banyak sekali orang menganggap di sini itu wilayah tentang pengkajian ilmu agama. Nah, tentunya pada era zaman dulu, yaitu agama Hindu Siwa, Hindu Buddha gitu ya. Itu sih yang banyak tersebar di wilayah Ketindan tentang kearcaan ini. Gitu, Mas. Nah, ini yang memang menarik sekali pemirsanya. Kalau mengenai Ketindan sendiri Om, masyarakat apa sudah ada rasa bangga dengan tempatnya yang bersejarah nih, bagaimana? Tentunya itu ditandai oleh semangat warga Ketindan sendiri ya. Di bawah kepemimpinan Ibu Lurah sekarang ini ada Ibu Artining. Setiap tahunnya di bulan Suro itu sering sekali mengadakan acara yaitu bersih desa. Nah, kalau saya lihat di beberapa kali ini semakin meningkat
semakin tahun meningkat. gitu Iya, semakin meningkat keinginan warga untuk mensukseskan acara itu gitu kan. Tentunya ini ada rasa kebanggaan tersendiri terhadap Desa Ketindan, gitu Mas. Artinya kan dari kesejarahan Ketindan sendiri itu menjadi tolak ukur atau dasar semangat gitu ya, masyarakat Ketindan untuk lebih berbudaya dan mengenal sejarah dan budaya dari desanya sendiri, seperti itu ya. Itu pemirsa, sedikit penjelasan mengenai Ketindan dan Arca Dwarapala ini. Nah, sudah kita ulas. Nanti kita coba membahas lebih detail mengenai prasasti Ketindan dengan beberapa narasumber. Mungkin narasumber tetap kita Pak Bondan, dan ada lagi Mas Adit. Kita nanti coba membahasnya bersama-sama mengenai Ketindan atau Katindan. Nah, oke pemirsa, ikuti terus perjalanan dari tim Giri Mataya.